PSSI diduduki oleh Lanyala Mataliti. Nah, salah satu orangnya yaitu Bung Toel. Ya, Bung Toel. Saat itu dirinya menjabat sebagai juru bicara PSSI di era Lanyala Mataliti. Di tangan mereka, prestasi timnas pun semakin redup, mulai dari mendapatkan pembekuan FIFA pada tahun 2015, kalah di Piala AFF pada tahun 2016 dan 2017, kalah dalam 4 pertandingan, termasuk kekalahan di kandang saat melawan Malaysia, diikuti oleh kekalahan kandang dari Vietnam untuk pertama kalinya di setiap turnamen kompetitif di kualifikasi. Ini masa-masa rusaknya PSSI dan sepak bola Indonesia. Piala Dunia Zona Asia 2022. Yang paling saya ingat, kejadian sangat memalukan bro, yaitu pada tahun 2012 saat kualifikasi Piala 10-0 cowok dibantai sama Bahrain kita. 2014 melawan Bahrain, kita dibantai 10-0. Ya, kacau. Jika posisi strategis diduduki oleh orang yang tidak kompeten, bahkan mungkin tidak paham bola sama sekali. Makanya jangan sampai orang tidak paham bola kemudian duduk di kursi enak PSSI. Jangan sampai seperti itu, hancurlah sepak bolanya kita nanti. Metro TV maksudnya ini apa nih? Maksud tulisan dari medali giveaway pertama ini maksudnya apa? Giveaway pertama. Aduh, ini giveaway. Bagaimana itu? Nggak gampang loh. Georgie di semifinal tuh jungkir balik lawan An Se-young. Gua nonton pertandingannya, nggak gampang sama sekali. Bahkan dia sempet ngalahin An Se-young di set pertama. Susah banget. Dan emang kita harus akuin An Se-young lebih bagus dari Georgie saat itu. Tapi tulisan kayak gini nih sama sekali nggak layak, sama sekali menghina Metro TV. Ditunggu ya klarifikasinya. Tapi kan sudah minta maaf itu. Tapi lucunya minta maaf bukan ke atletnya tapi ke netizen. Klarifikasi Metro TV Olimpiade itu tinggal mencet, ini klarifikasi begitu aja. Langsung diklarifikasi Metro TV. Mungkin salah ketik mungkin dari dia punya operator mungkin. Gue tanya, dari pemain Indonesia yang ada non diaspora yang bisa bahasa Inggris siapa? Gue tanya gitu kan, karena itu penting dong. Tahu jawabannya apa? Semua bisa, dalam arti bisa berkomunikasi. Grammar mungkin gak bagus, tapi bisa berkomunikasi. Nah, kalau seandainya yang jawab si Marcelino Hernando Jobs begitu bahwa semua bisa, nah gue gak heran bahwa antar mereka itu komunikasinya udah bagus. Jadi udah gak ada diaspora non diaspora, mereka udah menyatu walaupun dengan komunikasi mungkin tidak optimal, tapi ya. Dan gue happy dengan setelah gue interview mereka bahwa ternyata mereka internal itu solid. That's the start. Nah itulah dia, harus punya tujuan yang sama. Kalau tujuannya beda-beda, sepak bola tidak akan maju. Karena tujuannya memang harus disatukan gitu. Penasaran sama Kambuaya sama Sayuri, bahasa Inggrisnya pakai logat timur kan? Ya ada dialek-dialek timurnya mereka sedikit itu. Jadi main bola itu mesti otaknya jenius. Jangan seperti Sintayong ini, dia tidak latih. Dia tidak latih ini anak-anak. Kalau dia tidak latih, maka Indonesia tidak akan masuk ke Piala Asia 2027 secara otomatis. Kita tidak akan main di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Jadi omong tuh pakai kepala sedikit, pakai otak. Jangan omong asal omong. Ini yang benar aja nih. Ini menurut gua agak goblok ya kalau menurut gua ya. Stasiun televisi one of the biggest ya, harusnya paham etika jurnalistik. Dengan bilang medali giveaway pertama, maksudnya itu apa? Maksudnya ngelucu kah? Lucu enggak, malah kelihatan norak, kelihatan tidak punya martabat. Atlet itu sudah susah payah loh, susah payah, mereka berlatih bertahun-tahun, dan ini olimpiade, tidak ada yang namanya giveaway. Mau Gregoria mau dapat perunggu akibat pemain lain cedera, itu bukan sebuah tapi sebenarnya bukan giveaway itu aja. Itu kan dia punya lawan yang cedera, jadi tidak lawan dia itu. Kecuali dia punya lawan itu mau bertanding, kemudian habis bertanding ya sudah dia kasih medali di Indonesia, atlet Indonesia, itu baru betul baru giveaway karena dikasih kan. Tapi ini kan lawannya yang cedera, sebetulnya dia cedera toh. Itu sudah perjuangan, dia kan artinya menang-menang terus sebelumnya, nggak tiba-tiba toh dia di situ tiba-tiba dapat medali perunggu. Menurut gue sih ini benar-benar
ya harus diklarifikasi bahwa kalau perlu minta maaf langsung ke orang karena minta maafnya ke netizen itu. Konten-kontenku hanya bola biasanya, tapi kali ini tidak. Karena ada salah satu TV di Indonesia yang tidak menghargai atlet Indonesia yang bermain di Paris. Hello Metro TV, TV Anda jelek karena hanya kesalahan dari kru-kru Anda. Medali giveaway pertama, bayangin tuh, medali giveaway pertama. Emangnya gampang dapat medali di Paris? Sulit bos. Bertaruh untuk membanggakan negaranya masing-masing, untuk mendapatkan medali itu. Emangnya gampang? Kalau cuma nulis itu gampang. Gua juga bisa kalau mau macam nulis gimana gitu. Medali giveaway loh. Anda tidak respect, TV Anda tidak respect, kru-kru Anda tidak respect, tidak menghormati. Tolonglah Metro TV nih, krunya nih. Mungkin dia punya operator di belakang tuh salah tulis mungkin ya. Jadi ya kita maklumi saja. Bangun tidur terus gua ngeliat berita Metro TV nayangin ini. Jurnalis lo tuh lulusan apa sih Metro TV? Enggak, ini maksud gue gini nih, medali giveaway itu maksudnya apa? Medali giveaway lu pikir Georgie ini nggak berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa dapetin emas, perunggu atau perak gitu. Dengan dia bisa ada di posisi sekarang juga menurut gue tuh udah keren banget, woy. Itu kan dia punya lawan yang cedera itu. Berita dengan tulisan apa medali giveaway, goblok bangun tidur. Santai mbak, jangan sampai begitu. Timnas Indonesia udah keren parah ini bang, udah gila ini, levelnya udah bener-bener mantap sih. Kalau dari tahun ke tahun ini yang paling mantap sih menurutku. Gimana nggak paling ini bang, pemain-pemain junior kita, pemain-pemain lokal kita kalau mau hanya bermain baik di liga bisa nggak dipanggil gitu, karena pemain-pemain seniornya kita yang sekarang ini banyak bermain di liga-liga Eropa bang, Liga Italia, Liga Belanda, ada Liga Swedia, Justin Hapner, ada di beberapa di Liga Inggris walaupun divisi 1, divisi 2, divisi 3 gitu ya, di Blackpool, ada Swansea, Sinatan gitu. Jadi apalagi nanti Martin Paes jadi dinaturalisasi kan, dia rumornya mau ke Como kan, nambah lagi pemain kita yang bermain di Liga Italia gitu. Jadi pemain-pemain muda kita dan pemain-pemain lokal kita dipaksa harus bermain di luar gitu, dan sebenarnya itu bagus buat timnas kita kalau banyak pemain-pemain kita yang bermain di liga luar gitu. Jadi nggak cukup hanya bermain bagus di Liga Indonesia atau juara Liga Indonesia, kalian bisa nggak dipanggil gitu, karena emang standarnya udah terlalu jauh gitu. Dan kan apalagi PSSI terus mau menambah pemain-pemain diaspora dan mencari pemain-pemain yang grade A. Sebenarnya bagus kalau pemain-pemain Indonesia ini bermain di luar begitu. Yang pertama kan bisa dapat banyak pengalaman. Kemudian secara teknik pun di luar negeri itu kan fasilitasnya lebih lengkap daripada di kita di Indonesia. Kemudian pelatihannya juga beda. Jadi kalau misalkan pemain-pemain Indonesia semua keluar bermain di luar, khususnya yang ya main di timnas, kalau mereka main di luar menurut saya justru lebih bagus, jauh lebih bagus. Jadi mereka punya pengalaman, jadi kembali ke timnas mereka sudah bisa terapkan ilmu-ilmu mereka yang mereka dapat dari luar negeri gitu. PS gitu kan. Jadi mau nggak mau memang kualitas kalian harus di orang-orang Indonesia yang bermain di liga lokal kualitasnya harus ditambah gitu. Apalagi kalau pemain-pemain muda ada tawaran luar dan nggak diambil, kalian tuh bisa kemungkinan besar nggak dipanggil loh di timnas. Lebih baik ada panggilan itu ambil. Karena gimana ya, Liga Indonesia tuh ya menarik juga kan, ditonton juga karena ada pemain-pemain asingnya gitu. Pemain asingnya aja yang bermain di Liga Indonesia kualitasnya dengan pemain-pemain lokal kebanyakan jauh gitu gapnya gitu. Lebih bagus pemain asingnya gitu. Jadi apalagi sekarang PSSI menambah kuota pemain asing itu ditambah lagi kan. Jadi pemain lokal kita jadi kurang jam terbang nanti. Tapi ya kalian manfaatkanlah kesempatan yang kecil itu, apapun itu. Kalau ada liga luar yang memanggil, ada tawaran, ambil aja sih biar kalian dapat. Mau liga Malaysia, liga Thailand kayak ambil saja. Yang penting bermain di luar, cari pengalaman yang penting. Dilirik sama STY gitu. Jadi sebenarnya ini sehat buat timnas kita ya. Jadi pemain-pemain yang ada di timnas kita itu semuanya berkualitas, nggak cukup hanya bermain bagus di Liga Indonesia aja kalian belum tentu dipanggil. Tapi kalau kalian berprestasi atau bermain di liga luar kayak misalnya Liga Italia, Liga Thailand, Jepang, itu kan rata-rata pemain kita dipanggil tuh yang ini kan, pemain-pemain timnas ini. Jadi lebih baik memang main di luar daripada main di liga sendiri gitu. Sekelas
kelas TV nasional gawe berita kaya ngono kuwi dinggo pembulu tangkis Indonesia sing mulai enek nggon main nggon Olimpiade. Mosok kaya diarani giveaway lho. Gebacet. Gregoria tanggoku wong Wonogiri kuwi wong Indonesia. Kuwi hadiah, udu hadiah. Kuwi perjuangane Gregoria iki. Gregoria kuwi nglawan pemain-pemain internasional, lawan pemain juara siji dunia kuwi sempet menang 1 kali kuwi. Tok anggap kuwi giveaway. Kowe ngerti ra tok iki tukang golek berita tapi kuwi ora ngerti beritane piye. Gregory. Ya mungkin mereka entahlah sengaja atau memang mencari rating tidak tahu. Tapi ya syukurlah sudah diklarifikasi dan sudah minta maaf. Musuhe iki mengundurkan diri karena cedera. Sikile loro ora lah kok tok arane giveaway iki. Ya opo sih? Mungkin dia tidak mengerti maksud dari giveaway itu, makanya sengaja tulis begitu itu. Kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tri. Udah kan, kambuh lagi tuh orang. Kata gue juga, udah daripada kita pusing, stres, buang energi ngurusin Bung Toel, mending kita jangan kasih panggung. Udah. Tapi memang dia selalu puji pelatih-pelatih lokal ya. Bagus juga untuk mengangkat mentalnya pelatih lokal. Supaya tidak mental tempe yang banyak mengeluh gitu. Stasiun televisi sebesar Metro TV beritanya model begini. Di mana hati Anda? Di mana hati nurani Anda? Di mana rasa menghargai Anda? Ada sakit hati apa Anda terhadap ini atlet ini? Kok bisa-bisanya Anda kasih berita medali giveaway pertama? Sakit hati apa Anda? Kalau Anda kurang senang dengan pihak-pihak tertentu, jangan lampiaskan terhadap orang yang sudah bekerja keras, mengeluarkan effortnya, loyalitasnya, nasionalismenya untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Dengan ringan sekali mulut Anda mengatakan bahwa itu medali giveaway. Di mana? Anda jangan buta hati. Sorry, buta mata. Ya mungkin seperti itu Bang. Metro TV sebut medali Gregoria hasil giveaway. Bajingan gak sih? Udah berjuang capek-capek sampai dapat medali perunggu, seenak jidat dibilang kalau medali Gregoria Mariska Tunjung ini hasil giveaway. Dan sekarang Metro TV nutup kolom komentarnya. Cemen. Takut diserbu sama netizen itu. Cemen. Jadi ceritanya Georgie ini tidak main di semifinal untuk perebutan juara 3 karena lawannya cedera. Otomatis Georgie langsung menang juara ketiga. Terus Metro seenak jidat menyebut kalau medalinya ini giveaway. Jadi ini bukan giveaway ya Cok. Butuh perjuangan sampai masuk Olimpiade Paris 2024 dan tembus ke semifinal. Georgie latihan badminton nggak 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Dia latihan dari kecil sampai sekarang. Bisa-bisanya dibilang kalau itu medalinya giveaway. Kacau. Pemirsa, mungkin orang tidak tahu prosesnya Georgie itu seperti apa. Ya, memang mereka tidak tahu, makanya saya enak jidat itu. kami menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi atas tayangan terkait perolehan medali kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 yang... Ya, sudahlah. Penting mereka sudah minta maaf gitu. Inilah TV yang nggak punya presenter olahraga, nggak punya wartawan olahraga ya kayak gini nih. Masa dibilang giveaway? Bener-bener ya Metro ya. Terus perjuangannya dianggap sia-sia gitu. Dia udah berjuang loh sampai dengkulnya aja berdarah-darah. Kurang apa coba? Meskipun dapatnya perunggu, masih dibilang giveaway. Aduh Metro, Metro. Hanya imbangi pemberitaanmu itu dengan berita-berita olahraga. Jangan hanya... Iya betul, jangan hanya berita politik. Netizen Indonesia, kalian punya tugas baru. Tahu kan kalian yang saya maksud? Nggak pernah tentu yang namanya Metro TV. Kita lihat aja bang hasil pilkada nanti, hasil perolehan partainya Metro TV. Kenapa larinya ke pilkada? Kami menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi atas tayangan terkait perolehan medali kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 yang keliru dan tidak tepat. Metro TV akhirnya klarifikasi dan minta maaf atas tindakan tidak terpuji mereka yang menulis berita tentang medali giveaway yang diperoleh oleh salah satu atlet kita. Sadar? Akhirnya kalian sadar bahwa itu salah.
Dan itu akan mempengaruhi rating siaran televisi kalian. Kalian, Metro TV adalah salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia. Dan bahkan kalau saya tidak salah, saya pernah nonton beritanya itu, Metro TV menjadi salah satu stasiun televisi Indonesia yang siarannya itu sudah tayang sampai luar negeri, bahkan di kapal-kapal pesiar luar negeri, kapal-kapal pesiar mewah. Tidak malukah Anda ketika Anda sebarkan berita seperti itu menjatuhkan harga dan martabat atlet-atlet kita yang membawa dan mengharumkan nama bangsa kita? Bagaimana ketika orang-orang di luar sana menonton, oh ternyata atletnya ini peroleh medali hanya karena giveaway, dan itu dikatakan oleh media mereka sendiri. Apakah Anda tidak malu? Atau Anda ini warga dari negara mana? Come on. Kalau Anda minta maaf, tolong jangan hanya minta maaf. Jangan ulangi kegiatan seperti ini atau tindak tanduk seperti ini. Jangan hanya minta maaf hari ini, besok Anda buat lagi berita yang tidak masuk akal. Harusnya kita sebagai orang-orang yang tidak punya sumbangsi apapun, kita kasih support. Betul. Kita tidak keluar uang sepeser pun, kita kasih support dengan kata-kata yang baik dan elok supaya mereka lebih semangat lagi. Next 4 atau 5 tahun lagi mereka bisa berjuang dan mendapatkan medali emas. Tapi kita bersyukur dapat 2 emas itu, ya kan? Setelah 20 tahun kalau tidak salah itu akhirnya kita dapat prestasi lagi, dapat 2 emas lagi, hampir 3 emas, tapi ya ada gagal sedikit. Tapi sebenarnya kita harus bersyukur itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita, dan juga kemarin ada sedikit kesalahan penulisan kayaknya, atau kesalahan atau apa tidak tahu juga, dari Metro TV yang bilang atlet Georgie itu dapat medalinya itu karena hasil giveaway gitu. Ya mungkin mereka sengaja untuk menaikkan rating atau seperti apa, kan sudah diklarifikasi, dan juga minta maaf atas kesalahannya mereka begitu. Tapi tetap saja namanya netizen Indonesia pasti kok akan dibabat habis, akan digoreng-goreng, akan dimakan sama netizen Indonesia, dan ya pasti akan turun ratingnya itu kalau tidak minta maaf. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.